Yap, entah harus gimana lagi. AFC harus meredam segala serangan cyber yang membuat server mereka terganggu. Terbaru, di malam anugerah AFC Annual Award 2024 yang diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan, AFC benar-benar dipermalukan oleh netizen Indonesia. Di mana dalam live streaming di akun YouTube AFC, terlihat beragam komentar yang bahkan bikin Presiden AFC tampak gelagapan ketika melihat layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klikin video ini. Kita lanjut lur membahas tentang AFC Bahrain tentunya. Presiden AFC. Kali ini ada video dari sebuah channel Gals. Sumpah kami nggak mau macam-macam lagi. Presiden AFC takut natap layar streaming. Diketahui satu dunia. Ternyata mungkin di video ini ada Presiden AFC itu sedang live lur ya. Tapi hacker Indonesia mengacaukannya dengan menampilkan komentar-komentar negatif dari netizen Indonesia. Gimana kelanjutannya? Ini langsung aja kita cek video sama-sama. Nanti kita komentarin bareng-bareng lur ya. Check it out. Oke. Meskipun udah sekitar 2 mingguan, akan tetapi sepertinya rasa dongkol publik tanah air kepada AFC masih terasa. Yap, entah harus gimana lagi. AFC harus meredam segala serangan cyber yang membuat server mereka terganggu. Terbaru, di malam anugerah AFC Annual Award 2024 yang diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan, AFC benar-benar dipermalukan oleh netizen Indonesia. Di mana dalam live streaming di akun YouTube AFC, terlihat beragam komentar yang bahkan bikin Presiden AFC tampak gelagapan ketika melihat layar. Sesuatu yang membuat AFC pun seketika jadi bahan lelucon satu dunia, sekaligus jadi bukti kalau the power of netizen Indonesia memang luar biasa. Apalagi mengacu pada beberapa penghargaan yang ada, memang dirasa cukup menuai kontroversi. Maka dari itu, mungkin buat kedepannya, AFC kemungkinan akan lebih hati-hati kepada Indonesia. Karena di era digital seperti sekarang ini, pastinya AFC nggak akan bisa main-main seperti era sebelumnya. Biasa ya hacker-hacker Indonesia ini ya, sampai bisa menjebol AFC loh. Presidennya dipermalukan ini ya dengan menampilkan komentar-komentar negatif. Rasa sakit hati yang begitu mendalam sepertinya memang benar akan sulit terobati. Meskipun semisal kata maaf itu udah terucap, namun melupakan rasa sakit hati jelas tak sesepele itu. Dan itulah yang sepertinya dirasakan betul oleh publik tanah air kepada AFC. Yap, semua tahu gimana nyebelinnya AFC atas segala yang udah terjadi. Termasuk kemungkinan pupusnya harapan Indonesia buat masuk ke Piala Dunia. Jelas bagi publik Indonesia, apa yang dilakukan oleh AFC sejauh ini benar-benar harus mendapatkan balasan. Karena kalau mau berharap sama PSSI, mentok-mentok ya pasti lewat jalur damai. Dan itu dirasa nggak akan membuat kapok. Ya, bukan rahasia lagi kalau AFC ini seperti menganak-emaskan aliansi Tim Teng. Dan Indonesia udah berulang kali jadi korban. Yang paling nyesek sih ada dua, ketika melawan Qatar di Piala Asia U23 dan juga kemarin pas lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Nah, laga melawan Bahrain itulah yang kayaknya bikin persoalan serta kebencian publik ke AFC makin besar. Sebab seperti yang kita tahu, kalau usai laga, Bahrain ini ngajuin permohonan buat main di tempat netral. Yang mana anehnya, gak butuh waktu lama bagi AFC untuk memberikan respon positif. Lah kalau Indo, walah ditolak mulu. Malah yang ada, kitanya yang didenda gara-gara dianggap kebanyakan protes. Wah. Lah, kocak ya. Kalau nggak dirugikan, ya kita nggak akan protes lah, kan gitu. Benar-benar. Malah kita yang dirugikan, malah kita yang protes, malah dibilang banyakkan protes. Itu kan nggak adil loh ya untuk Indonesia. AFC memang selalu memenangkan tim Timur Tengah. Mentang-mentang Presiden AFC-nya sendiri berasal dari Timur Tengah atau negara Bahrain loh ya. Nggak adil. Yap, sejatinya langkah-langkah pembalasan udah kok dilakukan. Mulai dari mengganti peta Bahrain menjadi tulisan AFC Mafia di titik-titik lokasi, lalu saat timnas U17 sukses mengalahkan Kuwait, yang menurut banyak pihak, laga ini banyak disiapkan buat menghadang langkah Indonesia ke Piala Asia. Namun meskipun udah dijahilin sedemikian rupa, termaksud saat tim U17 mau latihan, kok bisa-bisanya ada timnas Kuwait U15 yang mendadak latihan di lapangan sebelah tempat tim U17 Indonesia latihan. Sehingga ketika itu official training batal digelar. Kemudian juga pas pertandingan, banyak sekali aksi kasar pemain Kuwait yang seolah dibiarkan wasit. Hingga injury time,
yang 90 plus 8 Eish. sama dengan 100. Pokoknya banyak deh hal anehnya. Namun sekali lagi, dengan fighting spirit tinggi Indonesia mampu menang 1-0. Dan pembalasan nyata itu dalam tanda kutip beneran dilakukan. Ya, ketika laga versus Australia, di mana hasil 0-0 yang ada pada akhirnya membuat AFC dongkol karena ternyata hasilnya nggak sesuai perkiraan. Karena di satu sisi, salah satu negara kesayangan AFC, yakni Qatar, gak bisa lolos sebagai runner-up terbaik gara-gara hasil itu. Sedangkan Bahrain, mampus, lolos grup aja nggak. Wah. Iya lur ya, udah saatnya bangsa-bangsa Indonesia ini bangkit dan terutama di persepak bolaan ini harus utama tuh mental lur ya, apalagi kita sekarang udah menuju Piala Dunia, pasti banyak main di kandang lawan. Mental seorang pesepak bola itu harus teruji di dalam ataupun di luar lapangan, di luar negeri atau di dalam negeri. Pemain sepak bola harus punya mental yang kuat agar tidak goyang di saat menghadapi kekalahan atau kemenangan. Walaupun seringkali dijaili atau dicurangi oleh tim-tim lain, tapi Indonesia tuh harus tetap kuat melawan mentalnya dengan kuat lor ya. Terlanjut. Yap, kebencian publik Indonesia kepada AFC pada akhirnya benar-benar tambah nyata. Manakala dalam acara AFC Annual Awards 2024, live streaming yang dilakukan oleh pihak AFC benar-benar mendapatkan serangan bertubi-tubi, yang mana banyak bertulis AFC Mafia dan sebagainya. Sesuatu yang bahkan diduga sampai membuat Presiden AFC nggak berani atau salting ketika menatap layar. Sesuatu yang pada akhirnya membuat AFC pun jadi bahan lelucon di mana-mana. Nah, yang bikin AFC jadi tambah dibenci dan dicurigai adalah ketika tidak ada satupun penghargaan yang diberikan kepada Indonesia. Padahal jika mengacu pada 2024 ini, performa Indonesia benar-benar mengesankan. Akan tetapi, justru negara seperti Laos, Thailand, dan Vietnam yang meraih penghargaan. Yap, sebagai informasi, Federasi Sepak Bola Laos atau LFF mendapatkan penghargaan sebagai salah satu member terbaik AFC tahun ini. Mereka masuk ke AFC Member Association of the Year, yang mana penghargaan serupa juga didapatkan oleh Federasi Sepak Bola Thailand. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF malah mendapatkan penghargaan di bidang pembinaan usia dini dari AFC. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau ukurannya adalah prestasi tim sepak bola muda, jelas Indonesia harusnya lebih layak dari Vietnam. Di AFF U16 kemarin, Vietnam bahkan kena hajar dari Indonesia 5-0. Lalu di AFF U19, mereka bahkan gak lolos grup ketika di satu sisi, Indonesia mampu jadi juara. Kemudian di kualifikasi Piala Asia U20, Vietnam juga gak mampu lolos, sedangkan Indonesia mampu gitu loh lolos. Dan di Piala Asia U23, Indonesia mampu lolos hingga ke semifinal, sedangkan Vietnam enggak. Ya, kalau ukurannya grassroots, harusnya secara prestasi, terutama di level U16 dan U19 atau U20 kemarin, Indonesia jelas lebih layak. Tapi ya udahlah, dan hal yang wajar pula, kalau serangan cyber beneran bikin AFC habis ini kayaknya kapok deh main-main sama Indonesia. Kemudian yang bikin dunia beneran geleng-geleng adalah kemenangan Akram Afif sebagai best player Asia. Tapi semua tahulah gimana Qatar dan AFC ini. Wong di final Piala Asia aja bisa loh mereka dapat triple penalti. Tapi ya udah, nggak usah kaget. Ini jelas nggak fair lur ya. Indonesia yang udah jelas-jelas banyak sekali negara-negara seperti Malaysia, Vietnam atau Thailand mengatakan belakangan beberapa tahun ini Indonesia tuh dalam persepak bolanya sangatlah maju pesat lur ya, apalagi dalam didikan terbaru sepak bola yang dipegang oleh Sintayong dan juga ketua PSSI kita Erick Thohir. Indonesia harusnya mendapatkan salah satu penghargaan yang terbaik dari AFC. Tapi apa? Kelihatan banget sentimennya AFC tidak memberikan penghargaan sama sekali untuk tim Indonesia. Nggak apa-apa, yang penting Indonesia maju terus, masuk lolos ke final lur. Kita lanjut. Yap, terlepas dari apapun, apa yang terjadi dengan AFC sejauh ini harusnya cukup untuk membuat mereka sadar kalau Indonesia beneran udah nggak sepolos itu. Karena pastinya Presiden FIFA yang datang di acara itu pun juga sedikit banyak pastinya memberikan ujangan. Kalau ketimbang ngerjain Indonesia, mendingan gimana caranya narik hati dan simpati publik tanah air. Tentu dengan cara yang positif, karena bukan rahasia lagi kalau potensi market timnas Indonesia ini beneran menggoda. Dan coba sebutkan negara lain di kawasan Asia yang pertandingannya bahkan sampai disiarkan ke 141 negara yang nyaris setiap hari jadi pembahasan media-media ternama, entah itu di Asia ataupun Eropa.
Atas dasar itulah, anggapan Presiden FIFA soal Indonesia sebagai tim terseksi di Asia adalah nyata adanya. So, buat AFC, kalau nggak mau situs kalian tambah aneh-aneh, karena tahu kan netizen Indonesia ini ngerinya minta ampun, belum lagi hacker-hackernya. Ya udah, segera baik-baikin aja Indonesia. Nggak usah muluk-muluk, yang penting kalian bisa fair itu aja udah cukup kok. Mau internal kalian diisi orang-orang penuh catatan hitam pun kami nggak peduli. Asal semua hal yang berkaitan dengan aturan bisa dijalankan dengan baik, adil, dan amanah. Kami oke-oke aja kok, kan gitu. Keren Lur ya. Ternyata hacker-hacker atau netizen Indonesia ini memang luar biasa banget untuk membela negaranya tanah air ini Lur ya. Sekarang hacker-hacker Indonesia malah mempermalukan Presiden AFC sendiri yang memang terlihat tidak fair dengan Indonesia Lur. Sangat ingin sekali menjatuhkan bangsa Indonesia di mata dunia persepakbolaan. Contohnya ada dua hal di video ini, gua ambil satu. Tentang Presiden AFC yang tidak memberikan satu penghargaan pun kepada Indonesia yang terbaik. Soalnya banyak sekali negara-negara di luar negeri sana mengatakan beberapa belakangan tahun ini Indonesia itu banyak sekali berkembang persepakbolaan Indonesianya Lur ya, maupun itu U17, U20 maupun U23 sangatlah pesat. Dan juga sepertinya di penghargaan pemain-pemain terbaik atau pendidikan pemain-pemain muda, Indonesia adalah suatu negara yang sangatlah harus mendapatkan itu soalnya Lur ya. Karena memang Indonesia sangatlah pesat persepakbolaannya setelah dipegang pelatih Sintayong dan juga ketua PSSI kita Erick Thohir. Tapi mengapa AFC atau Bahrain ini tidak memberi penghargaan sama sekali? Itu kan sangat-sangatlah kelihatan sentimennya Lur ya kepada Indonesia. Tapi biarin, yang penting Indonesia tetap lolos dan menjadi pemain-pemain luar biasa. Sekian reaction dari gua kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.